Halo teman-teman semua, aku Adelia Ramadhani dari kelompok 4. Di kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang diampu oleh Pak Ari Muhardono. Nah, kita akan membahas Manufacturing Information System. Apa sih Manufacturing Information System itu? Manufacturing Information System adalah suatu sistem yang dilakukan secara terkomputerisasi agar data dan sistem informasi dalam perusahaan dihubungkan secara bersamaan. Nah, yang pertama ada Information System, yaitu sistem yang menganalisis informasi relevan untuk pengambilan keputusan pemasaran. Dan yang kedua ada Marketing Decision Support System, yaitu sistem yang dirancang untuk membantu bisnis dalam pengambilan keputusan pemasaran. Nah, yang ketiga ada Marketing Executive System, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola dan menjalankan aktivitas pemasaran. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang komponen manufaktur sistem information. Yaitu selanjutnya ada transaksi bisnis, kemudian ada sistem pemrosesan transaksi, kemudian ada basis data. Untuk transaksi bisnis, transaksi yang terjadi pada pihak yang ketiga. Lalu ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi biasanya sistem yang mampu menyimpan data transaksi. Kemudian ada basis data, kemudian yang ketujuh ada basis data internal, kemudian yang nomor 8 ada basis data eksternal, kemudian yang nomor 9 ada database transaksi validasi, kemudian yang terakhir ada output MIS. Basis data internal adalah tempat penyimpanan dokumen internal organisasi. Database transaksi validasi biasanya adalah mengacu pada keakuratan dan kelengkapan informasi. Kemudian yang terakhir ada output MIS. Selanjutnya adalah membahas mengenai fungsi utama manufacturing. Fungsi utama Manufacturing Information System atau kita sebut saja sebagai MAIS itu adalah sebagai pendukung proses produksi dari mulai perencanaan hingga pengendalian produksi barang ataupun jasa, serta membantu manajer dalam menentukan keputusan yang tetap dalam meningkatkan output. Sekarang kita bahas mengenai manfaat dari manufacturing. Manufacturing Information System memiliki manfaat yaitu efisiensi produksi, di mana efisiensi produksi yang dimaksud yaitu dengan mengintegrasikan data dan informasi. Sistem ini membantu dalam merencanakan dan mengelola proses produksi secara lebih efisien, mengurangi waktu henti dan meningkatkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu. Selain itu, manfaat dari penerapan aplikasi manufaktur adalah kerapihan data untuk menghasilkan keperluan data untuk mengambil keputusan yang akurat. Nah, Manufacturing Information System itu bekerja dengan cara yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga integrasi data, yang keempat pengambilan dan keputusan, yang kelima yaitu monitor dan pemantauan. Pengambilan data yaitu mengumpulkan informasi dari mesin dan proses produksi. Pengolahan data yaitu mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Integrasi data yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu sistem. Pengambilan keputusan yaitu menggunakan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah monitor dan pemantauan, yaitu memantau kinerja produksi secara real time untuk mendeteksi masalah. Hai, aku Dewi Lismawati. Aku akan menjelaskan mengenai sistem informasi manufaktur pada PT Gudang Garam. Nah, pada bagian ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu input, yang kedua proses, dan yang terakhir ada output. Nah, pada bagian input ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama ada data internal, yang kedua ada data eksternal. Nah, untuk data internal ini terdiri dari sumber daya manusia, terus ada mesin, yang ketiga ada metode, dan lain-lain. Yang kedua ada data eksternal yang terdiri dari pemasok, terus ada kebijakan pemerintah mengenai UMR, yang ketiga ada listrik, dan lain-lain. Nah, pada 2 data ini digunakan untuk mengelola sumber daya dan digunakan untuk menghitung kos pada proses memproduksi barang dan jasanya.
Yang kedua, yaitu ada proses. Nah, pada proses ini terdiri dari 5 hal. Yang pertama, yaitu ada pengumpulan data. Yang kedua, ada pengujian data. Yang ketiga, ada pemeliharaan data. Yang keempat, ada keamanan data. Dan yang terakhir, ada pengambilan data. Nah, pengambilan data ini bisa menggunakan laporan. Nah, pada bagian yang ketiga, yaitu output. Nah, pada output ini terdiri dari 3 klasifikasi. Yang pertama, itu ada inventory, yang kedua ada produksi, dan yang ketiga ada kualitas. Nah, bahasan selanjutnya yaitu kelebihan menggunakan sistem informasi manufaktur pada perusahaan-perusahaan. Yang pertama yaitu hasil proses produksinya lebih cepat dan tepat waktu. Yang kedua yaitu manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang ketiga yaitu arsip menggunakan database sehingga lebih terstruktur. Nah, bahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, kelebihan digunakan sistem informasi manufaktur di dalam perusahaan adalah yang keempat, sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasil produksi semakin cepat. 5. Tetap dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. 6. Perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Selanjutnya ada kekurangan sistem informasi manufaktur. 1. Kegagalan dalam mengaplikasikan sistem MRP. Yang kedua, kegagalan dalam mengaplikasikan sistem MRP. Yang ketiga yaitu kesalahan memandang MRP hanyalah software. Yang keempat, membutuhkan pengoperasian yang akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang baik, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.